Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Safitri Nudiana dengan NIM 216121168 akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Jawaban saya yang pertama, sebagian kaum orientalis ada yang menyatakan bahwa agama Islam adalah buatan Nabi Muhammad dan merupakan hasil jiplakan dari agama Yahudi yang dimodifikasi. Jawabannya, maka muncullah berbagai opini yang berbau tudingan dan tuduhan bahwa ajaran Islam tidak original, melainkan hasil jiplakan dari agama lain, khususnya agama Yahudi. Namun pemikiran model ini sudah lama diketahui dan diluruskan oleh para ulama muslim, baik klasik maupun kontemporer. Semuanya menegaskan bahwa Islam bukanlah hasil jiplakan dari agama lain. Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga bersumber dari Tuhan yang sama, yang perintahnya juga sama, terutama dalam masalah ketauhidan dan atau perintah menyembah Tuhan yang satu tanpa perwakilan atau pengganti. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, perintahnya sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berikut saya akan menjawab empat tuduhan yang disebutkan. Yang pertama, mengenai penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Konsep ini juga ditemukan dalam agama-agama lain seperti agama Kristen dan Yahudi. Dalam agama Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, Tuhan menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari. Ini tidak mencerminkan bahwa Islam adalah hasil jiplakan dari agama Yahudi, tetapi mencerminkan pengaruh dan kesamaan antara agama-agama Samawi. Yang kedua, hari suci dalam seminggu yang berbeda antara Yahudi dan Islam, Sabtu dan Jumat, bukanlah bukti bahwa Islam adalah salinan dari Yahudi. Sebaliknya, ini mencerminkan perbedaan tradisi dan perintah agama di antara kedua agama tersebut. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dimulai dari hari Ahad dan berakhir dengan hari Jumat. Dengan alasan inilah hari Jumat menjadi hari raya atau hari suci bagi umat Islam. Sedangkan penciptaan semesta menurut Yahudi terjadi dalam waktu 6 hari dan hari ke-7 Tuhan istirahat. Hari itu dikenal dengan hari Sabat atau hari Sabtu, sehingga umat Yahudi dilarang melakukan aktivitas pada hari Sabtu. Keistimewaan hari Sabtu ini kemudian mempengaruhi dua agama Samawi lainnya, seperti Kristen dengan hari Minggu dan Islam dengan hari Jumat. Setiap agama tentu memiliki cara pandang dalam menyikapi hari khusus tersebut. Poin yang ketiga, tentang adanya kosakata yang sama antara Al-Quran dan kitab-kitab Yahudi seperti Taurat tidak menunjukkan plagiarisme. Penggunaan kata-kata yang serupa mungkin disebabkan oleh bahasa dan budaya yang saling terkait di wilayah tersebut. Bahasa Arab dan Ibrani memiliki akar yang sama, karena keduanya berasal dari keluarga bahasa Semit. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat persamaan kosakata antara Al-Quran dan kitab Yahudi seperti Taurat. Islam, Yahudi, dan Kristen semua memiliki akar budaya yang sama di wilayah Timur Tengah. Sebagai hasilnya, terdapat konsep cerita dan kosakata yang saling terkait antara agama-agama tersebut. Poin yang keempat, terdapat klaim atau hipotesis dalam sejarah Islam yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan dagang ke wilayah Syam. Selama perjalanan tersebut, beberapa versi cerita menyebutkan bahwa ia berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan Kristen yang tinggal di wilayah tersebut. Sejarawan menyoroti bahwa meskipun Nabi Muhammad mungkin berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan Kristen selama perjalanan dagangnya, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad secara langsung belajar ajaran Yahudi dari mereka. Sebagai gantinya, penyampaian ajaran Islam diyakini berasal dari wahyu yang diterimanya dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad dianggap sebagai seorang nabi dan rasul yang menerima wahyu dan mengajarkan ajaran Islam kepada umatnya. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai masalah ada seorang suami yang sangat mencintai istrinya dan akan melakukan apapun agar istrinya bahagia. Setelah sekian tahun, sang istri mengandung anak yang sudah lama didambakan. Suatu saat, sang istri ngidam air kelapa muda yang kebetulan belum musim berbuah, hanya ada satu pohon kelapa yang tinggi, kepunyaan tetangganya yang ada buah kelapa mudanya. Sang suami pun akan melakukan segalanya demi bisa mendapatkan buah kelapa muda tersebut agar istrinya bahagia. Pertanyaannya, bagaimana implementasinya metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Jawaban untuk pertanyaan nomor 2,
Dalam masalah ini, implementasi metode dan metodologi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Sang suami dapat mengamati kebiasaan dan pola pertumbuhan pohon kelapa tersebut untuk menentukan waktu yang tepat untuk mencoba memetik buah kelapa muda dan kemungkinan kesediaan tetangga untuk berbagi buah kelapa muda. Lalu yang kedua, komunikasi. Sang suami dapat berkomunikasi dengan tetangganya secara baik dan sopan untuk meminta izin memetik buah kelapa muda dari pohon tetangganya. Lalu yang terakhir, negosiasi. Sang suami dapat bernegosiasi dengan tetangganya, mungkin dengan menawarkan imbalan atau jasa tertentu sebagai gantinya. Lalu pertanyaan nomor 3, jelaskan studi Islam yang bersifat normatif religius dan empiris historis. Penjelasan disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis, Nabi atau ijtihad para ulama. Jawabannya, pendekatan normatif religius dalam studi Islam bertujuan untuk memahami dan menerapkan ajaran-ajaran agama secara normatif atau sesuai dengan prinsip keagamaan yang ditetapkan. Fokus utamanya adalah pada pemahaman teks-teks suci, tradisi agama, dan ijtihad ulama. Sebagai contoh, ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5 yang menetapkan hukum-hukum makanan dalam Islam, yang artinya hari ini telah dihalalkan bagimu yang baik-baik, dan makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Sedangkan pendekatan empiris historis dalam studi Islam bertujuan untuk memahami agama Islam dari perspektif sejarah, sosial, dan budaya. Pendekatan ini meneliti konteks sejarah dan pengaruh sosial budaya terhadap pemahaman dan praktik keagamaan. Sebagai contoh, tentang studi sejarah, penelitian tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam seperti kehidupan Nabi Muhammad, penyebaran Islam, dan perkembangan institusi keagamaan. Misalnya, studi tentang peran hijrah dalam pembentukan komunitas Muslim awal. Contoh lain seperti tentang peristiwa migrasi Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah dan dampaknya terhadap pembentukan masyarakat Muslim awal adalah contoh dari pendekatan ini. Ini membantu memahami konteks historis dari banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi.